Suami dan mertua jual asetku demi liburan bersama Gundi ke luar negeri dan membiarkan aku dan anakku di rumah. Hingga aku membalikan keadaan dan membuat mereka histeris. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Embun belum benar-benar luruh dari daun mangga di halaman depan, namun dapur sudah dipenuhi kabut asap yang menyesakkan dada. Pukul 5 pagi adalah waktu di mana harga diriku mulai digadaikan. Aku, Hana, berdiri di depan kompor yang menderu, membolak-balik dadar telur dan menggoreng nasi dengan gerakan mekanis. Lenganku terasa pegal, sisa dari menggendong Arka, putra kecilku, sepanjang malam karena demamnya tak kunjung turun. Hana, mana kopinya? Kamu ini niat melayani suami atau cuma mau numpang hidup? Suara itu melengking, membelah keheningan pagi. Itu suara ibu, mertuaku. Aku bergegas menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir porselen, memastikannya tidak terlalu penuh agar tidak tumpah saat diletakkan. Dengan langkah cepat namun hati-hati, aku membawanya ke meja makan. Di sana, ibu sudah duduk dengan daster sutranya, sementara Mas Aris, suamiku, asyik dengan ponsel di tangan. Ini, Bu, Mas, kopinya, ucapku lembut, mencoba mencari sedikit binar di mata suamiku. Mas Aris bahkan tidak mendongak. Jempolnya lincah menari di atas layar ponsel. Sesekali ia tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Taruh saja di situ, sahutnya dingin. Ibu menyeruput kopi itu sedikit, lalu segera meletakkannya kembali dengan denting yang keras. Terlalu manis. Kamu mau membuat anakku kena diabetes? Atau kamu sengaja supaya dia sakit dan kamu bisa menguasai hartanya? Aku tersentak. Maaf, Bu. Tadi saya pikir ibu suka manis seperti biasanya. Alasan terus. Kerja cuma urus rumah saja tidak becus. Padahal Aris ini sudah banting tulang. Carikan kamu tempat bernaung. Harusnya kamu itu tahu diri, jadi istri yang bisa diandalkan, bukan cuma jadi beban. Cecar ibu tanpa henti. Aku hanya menunduk, menatap ujung kakiku yang pecah-pecah karena terlalu sering terkena air sabun pel. Dulu, sebelum menikah, aku adalah seorang asisten manajer di sebuah perusahaan swasta. Namun, atas permintaan Mas Aris dan desakan ibu yang katanya ingin cucu terurus, aku melepas karierku. Kini, setelah semua pengorbanan itu, aku disebut beban. Mas, Arka tadi malam panasnya tinggi sekali. Apa pagi ini kita bisa ke dokter? Uang belanjaku sudah habis untuk beli susu formula dan obat penurun panas kemarin. Bisikku pelan, mencoba memecah keacuhan Mas Aris. Mas Aris akhirnya mendongak. Namun bukan tatapan khawatir yang kuterima, melainkan tatapan jengah. Uang lagi? Hana, kamu tahu tidak cari uang itu susah? Masa baru tanggal segini sudah habis? Pakai saja apa yang ada. Kasih kompres air hangat juga sembuh. Jangan manja. Tapi Mas, ini sudah hari ketiga dia demam. Aku takut dia kejang. Suaraku mulai bergetar. Jangan mendramatisir. Potong ibu ketus. Anak kecil demam itu biasa. Kamu saja yang malas mengurusnya jadi ingin dibawa ke dokter biar lepas tangan. Dulu Aris kecil juga sering panas. Ibu obati sendiri. Tidak usah buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu. Ibu kemudian menatap Mas Aris dengan wajah yang berubah drastis menjadi manis. Ngomong-ngomong, Aris, jadikan rencana kita? Ibu sudah tidak sabar ingin menghirup udara luar negeri. Katanya di sana sedang musim yang bagus untuk jalan-jalan. Mas Aris tersenyum lebar, jenis senyum yang membuat hatiku perih. Jadi, Bu, semuanya sudah Aris urus. Tiket, hotel, sampai uang sakunya sudah siap. Ibu tinggal duduk manis saja. Aku mengernyitkan dahi. Luar negeri? Uang dari mana? Bukankah beberapa hari lalu Mas Aris mengeluh cicilan mobil sedang macet? Dan bukankah ibu selalu bilang kalau tabungan keluarga sedang menipis karena biaya hidup yang mahal? Mas, mau ke luar negeri? Dalam rangka apa? Bukankah kondisi keuangan kita? Bukan urusanmu. Mas Aris memotong dengan nada tinggi. Itu uang bonus dari kantorku.
Aku berhak menyenangkan ibuku yang sudah melahirkanku. Kamu di rumah saja, jaga Arka baik-baik. Jangan sampai pas aku pulang, rumah ini berantakan. Tapi aku ikutkan. Mas, Arka juga butuh udara segar. Tawa ibu pecah, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Ikut? Kamu mau ikut dengan baju-baju kumalmu itu? Memalukan Aris saja. Lagi pula, siapa yang mau urus rumah kalau kamu ikut? Sudahlah, Hana, sadar posisi. Kamu itu di sini fungsinya untuk melayani, bukan untuk diajak bersenang-senang. Aku merasakan sesak yang luar biasa di dada. Air mataku mendesak ingin keluar, namun aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan wanita yang menganggapku hanya sebagai pelayan tak berbayar ini. Tiba-tiba, ponsel Mas Aris berdering. Sebuah notifikasi pesan masuk yang sempat tertangkap mataku sebelum ia menjauhkan layarnya. Ada nama Manda, dengan emotikon hati di sana. Jantungku berdegup kencang. Manda? Siapa dia? Mas Aris beranjak dari kursi dengan terburu-buru. Aku berangkat sekarang. Bu, nanti siang Aris jemput buat fitting baju ya. Iya, sayang. Hati-hati di jalan, ucap ibu lembut. Sebelum keluar, Mas Aris melewati aku begitu saja tanpa kecupan di kening, tanpa lambaian tangan, bahkan tanpa melirik Arka yang mulai merengek di dalam kamar. Baginya, aku hanya bagian dari perabot rumah yang statis. Ada tapi tak dianggap berarti. Setelah pintu depan tertutup rapat dan deru mobil menjauh, ibu berdiri dan mendekatiku. Ia menatap piring nasi goreng yang belum kusentuh. Dengan tangan yang memakai cincin emas berkilauan, cincin yang aku kenal sebagai milik ibuku dulu yang ia pinjam. Ia mendorong piring itu hingga jatuh ke lantai. Prang! Keramik pecah berkeping-keping. Nasi goreng berserakan di atas lantai yang baru saja aku pel. Bersihkan. Dan ingat, jangan sekali-kali mengadu pada Aris soal uang atau dokter. Kalau sampai dia batal membawaku liburan karena kamu merengek soal Arka, aku pastikan kamu akan menyesal telah lahir ke dunia ini, ancamnya dengan mata melotot. Aku terdiam menatap puing piring di bawah kakiku. Di dalam kamar, tangisan Arka pecah, melengking memanggil ibunya. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi, seolah langit tahu bahwa di dalam rumah mewah ini, ada seorang istri yang jiwanya sedang sekarat dalam sunyi. Aku berlutut, memunguti pecahan piring itu dengan tangan kosong. Salah satu sisi tajamnya mengiris jempolku. Darah segar menetes, menyatu dengan butiran nasi di lantai. Sakitnya fisik ini tak sebanding dengan hancurnya harga diriku. Sabar, Hana. Sabar, bisikku dalam hati. Namun, di balik rasa sabar itu, ada sebuah percikan kecil yang mulai menyala. Jika mereka menganggapku tidak berharga, maka aku akan menunjukkan seberapa mahal harga yang harus mereka bayar untuk sebuah pengkhianatan. Pagi itu, langit tampak cerah, namun suasana di dalam rumah justru semakin mencekam. Luka di jempolku akibat pecahan piring kemarin masih terasa nyut-nyutan, terbungkus plester murahan yang mulai lepas karena terkena air cucian. Arka masih terkulai lemas di ayunan, napasnya terdengar berat meski panasnya sedikit menurun. Hari ini ada acara arisan rutin di rumah kami. Ibu mertua, Ibu Widya, sudah sibuk sejak pagi buta. Bukan untuk membantuku, melainkan untuk memerintahku layaknya mandor di perkebunan. Ia ingin segalanya sempurna di mata teman-teman sosialitanya. Hana, itu toples kue jangan ditaruh di situ. Kamu ini tidak punya estetika ya? Dan ganti bajumu itu, kumal sekali. Malu-maluin kalau dilihat Jeng Sandra, teriak ibu dari ruang tengah. Aku mengelap keringat dengan punggung tangan. Ibu, uang belanja yang tersisa tinggal sedikit. Baju ini satu-satunya yang masih pantas setelah dasterku robek. Halah, alasan. Makanya jadi perempuan itu pintar dandan, biar suami tidak melirik perempuan lain. Sudah, cepat selesaikan urusan dapur. Tepat pukul 10 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Wangi parfum mahal menyeruak, memenuhi ruang tamu yang luas. Aku sibuk bolak-balik membawakan baki berisi teh melati dan aneka kudapan. Di sana, Ibu Widya duduk di tengah-tengah, menjadi pusat perhatian dengan perhiasan yang melilit leher dan lengannya. Aku mengenali salah satu kalung itu. Itu adalah kalung peninggalan almarhumah ibuku yang disimpan di kotak perhiasan di kamar Mas Aris.
Jeng Widya, itu kalungnya baru ya? Bagus sekali, terlihat sangat antik dan mahal. Puji Jeng Sandra, salah satu tamu. Ibu Widya tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat. Ah, ini? Iya, Aris yang belikan kemarin. Katanya, Bu, ini cocok buat ibu yang elegan. Anakku itu memang sangat berbakti, beda dengan Yah, kalian tahu sendirilah. Ia melirikku dengan sudut mata yang penuh kebencian saat aku meletakkan cangkir terakhir. Aku mencoba mengabaikan sindiran itu, namun langkahku terhenti ketika Ibu Widya tiba-tiba merogoh tas tangannya yang diletakkan di atas meja. Wajahnya mendadak berubah panik. Loh, di mana amplopnya? Serunya dengan nada tinggi. Semua mata tertuju padanya. Ada apa, Jeng? Tanya tamu lain. Amplop uang arisan. Tadi saya taruh di sini, isinya 10 juta untuk dibayarkan hari ini. Kok hilang? Ibu Widya mulai membongkar isi tasnya dengan kasar, menebarkannya ke meja. Tadi saya tinggalkan sebentar ke kamar mandi saat Hana sedang merapikan meja ini. Jantungku mencelos. Bu, saya tidak menyentuh tas ibu sama sekali. Saya hanya meletakkan kue dan kembali ke dapur. Ibu Widya berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar, entah karena marah atau sandiwara yang sangat rapi. Hana, jangan bohong kamu. Tadi tidak ada siapa-siapa di sini kecuali kamu. Kamu pasti mengambilnya karena dendam tadi pagi saya tegur soal uang belanja, kan? Sumpah, Bu, saya tidak tahu apa-apa. Suaraku mulai bergetar. Aku menatap mata para tamu yang kini memandangku dengan tatapan menghakimi. Bisik-bisik mulai terdengar. Kasihan ya Jeng Widya, punya menantu tangannya panjang. Celetuk salah satu dari mereka. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Mas Aris pulang untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Ia mengernyit melihat suasana tegang di ruang tamu. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Tanya Mas Aris bingung. Ibu Widya langsung berlari menghampiri anaknya. Matanya mendadak berkaca-kaca. Aris, lihat kelakuan istrimu ini. Dia mencuri uang arisan ibu di depan tamu-tamu. Ibu malu sekali, Riz. Dia tegas sekali melakukan ini pada mertuanya sendiri. Mas Aris menatapku tajam. Tatapan yang lebih dingin dari es di kutub utara. Hana, benar yang ibu bilang? Tidak, Mas. Aku tidak mengambilnya. Aku berani sumpah di atas Al-Quran sekalipun. Aku bahkan tidak tahu ibu punya uang sebanyak itu di tasnya. Belaku, air mata mulai jatuh di pipiku. Halah, jangan percaya, Riz. Tadi dia bilang uang belanjanya habis. Jelas dia butuh uang, timpal Ibu Widya memanaskan suasana. Coba periksa kamarnya. Pasti disimpan di bawah kasur atau di selipan baju. Tanpa bertanya lebih lanjut atau mendengarkan penjelasanku, Mas Aris menarik lenganku dengan kasar menuju kamar. Ia menggeledah lemari pakaianku, melemparkan baju-bajuku yang lusuh ke lantai. Aku hanya bisa berdiri mematung, melihat bagaimana suamiku sendiri memperlakukanku seperti kriminal. Tiba-tiba, dari bawah tumpukan kain sarung arka, Mas Aris menemukan sebuah amplop coklat. Ia membukanya, dan di dalamnya terdapat tumpukan uang merah 100 ribuan. Ini apa, Hana? Bentak Mas Aris, mengacungkan amplop itu di depan wajahku. Aku terperangah. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak pernah menaruh itu di sana. Masih mau mengelak? Bukti sudah di depan mata. Mas Aris mencengkeram bahuku kuat kali ini bukan dengan cinta, tapi dengan amarah yang meluap. Aku bekerja keras di luar sana untuk menjaga nama baik keluarga, dan kamu malah mencuri dari ibuku sendiri dan mempermalukan kami di depan teman-temannya. Mas, tolong dengarkan aku, ini jebakan. Aku tidak mungkin sejahat itu. Cukup. Mas Aris mendorongku hingga aku terjatuh di atas tumpukan baju. Aku tidak menyangka kau sebusuk ini. Ibu benar, kau memang tidak pantas berada di rumah ini. Kau beruntung aku masih mau membawamu dan anakmu tinggal di sini. Jangan harap kau dapat uang tambahan bulan ini. Uang ini akan kukembalikan pada ibu. Ia keluar dari kamar dengan langkah gusar. Aku mendengar suara Ibu Widya yang kembali bersuara di ruang tamu dengan nada kemenangan. Lihat kan? Sudah ketemu uangnya. Itulah kalau memelihara ular di dalam rumah,
Aris. Maaf ya geng sekalian atas ketidaknyamanan ini. Di dalam kamar yang berantakan, aku terisak tanpa suara. Aku tahu persis apa yang terjadi. Ibu Widya pasti menaruh uang itu saat aku sedang sibuk di dapur tadi, sengaja untuk menjatuhkanku di depan semua orang. Dan Mas Aris, suamiku yang dulu berjanji akan menjagaku, justru menjadi hakim yang paling kejam. Aku menatap Arka yang terbangun dan mulai menangis karena suara bentakan tadi. Aku mendekapnya erat. Mereka tidak hanya mengambil hartaku, Arka, bisikku dalam hati. Mereka mengambil kehormatanku. Sambil mengusap air mata, aku melihat ke cermin. Wajahku sembab, namun ada sesuatu yang berbeda di mataku. Rasa perih ini sudah mencapai puncaknya. Jika mereka ingin bermain kotor, maka aku akan berhenti bermain bersih. Aku akan mengikuti sandiwara mereka sampai tiba saatnya aku yang memegang kendali panggung. Kalian ingin aku jadi antagonis? Gumamku pelan. Maka aku akan menjadi antagonis yang paling tak terlupakan dalam hidup kalian. Tangisku berhenti. Hatiku yang tadinya hancur berkeping-keping kini mulai menyatu kembali, membentuk sesuatu yang jauh lebih keras. Rencana balasan itu kini tidak lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah misi suci. Malam itu, hujan turun bukan lagi sebagai gerimis, melainkan badai yang menghantam atap rumah dengan suara berisik yang memekakan telinga. Namun, bagi hatiku yang telah hancur, suara guntur sekalipun tak lebih bising dari detak jantungku yang dipenuhi kecemasan. Arka masih meringkuk di tempat tidur, napasnya berbunyi ngik-ngik, sesak yang kian parah karena udara dingin yang menembus celah jendela. Aku duduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Sejak kejadian fitnah uang arisan itu, Mas Aris dan ibu mertuaku memperlakukanku layaknya kuman yang menjijikkan. Aku tidak diberi izin untuk makan di meja yang sama, bahkan sisa makanan di meja pun langsung dibuang ke tempat sampah agar aku tidak bisa menyentuhnya. Sabar, nak, ibu di sini, bisikku sambil mengusap kening Arka yang panasnya kembali naik. Tiba-tiba, suara tawa renyah terdengar dari ruang tengah, menembus dinding kamar yang tipis. Itu suara Mas Aris. Aku merasa aneh, sudah lewat tengah malam, dan biasanya ia sudah tidur jika besok harus bekerja. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk menuntun kakiku untuk melangkah keluar dengan perlahan, nyaris tanpa suara. Di ruang tamu, lampu dipadamkan, hanya menyisakan cahaya temaram dari televisi yang menyala tanpa suara. Aku terpaku di balik pilar kayu. Di sana, di atas sofa panjang yang kubeli dengan uang bonus kerjaku dulu, Mas Aris sedang duduk bersandar. Namun, ia tidak sendiri. Seorang wanita dengan rambut pirang kecoklatan yang tergerai indah duduk di pangkuannya. Mereka tampak begitu intim, tertawa kecil sambil sesekali berciuman seolah dunia hanya milik mereka berdua. Wanita itu bukan orang asing. Dia adalah Amanda, sepupu jauh Mas Aris yang dulu sering berkunjung dan selalu aku sambut dengan hangat sebagai saudara. Kapan kita berangkat? Sayang, aku sudah tidak sabar ingin belanja di Paris. Suara Amanda manja, jemarinya lincah mengusap rahang suamiku. Mas Aris terkekeh, mencium ujung hidung wanita itu. Sabar, Manda. Lusa kita berangkat. Ibu juga sudah siap. Semua tiket dan biaya belanja sudah aman. Aku sudah menjual tanah di pinggir kota itu, harganya lumayan tinggi. Duniaku serasa runtuh seketika. Tanah di pinggir kota? Itu adalah tanah warisan almarhum ayahku yang diniatkan untuk biaya pendidikan Arka di masa depan. Tanah yang sertifikatnya aku simpan di lemari besi yang kuncinya hanya Mas Aris yang tahu. Tapi istrimu yang kusam itu bagaimana? Dia tidak akan curiga? Tanya Amanda lagi dengan nada meremehkan. Hana? Dia itu bodoh. Dia pikir aku masih mencintainya. Dia terlalu sibuk jadi pelayan di rumah ini sampai tidak sadar kalau hak miliknya sudah berpindah tangan. Mas Aris menjawab dengan nada yang begitu dingin, seolah aku bukan manusia yang telah menemaninya dari titik nol. Lagi pula, ibu sudah punya rencana. Begitu kami pulang dari luar negeri, aku akan menceraikannya dan mengusirnya. Dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Miskin, kucel, dan tidak berdaya. Aku merasa oksigen di sekitarku lenyap. Paru-paru ini terasa diperas habis. Aku ingin berteriak, ingin memaki, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Rasa sakitnya begitu dalam, melampaui segala deskripsi kata-kata.
Ini bukan lagi sekadar luka, melainkan eksekusi mati bagi perasaanku. Hana, sedang apa kamu di situ? Suara tajam ibu mertua dari arah tangga mengejutkanku. Ia muncul dengan jubah tidur mewahnya, menatapku dengan kebencian yang murni. Mas Aris dan Amanda tersentak, segera memperbaiki posisi duduk mereka, namun tidak ada raut bersalah sedikit pun di wajah Mas Aris. Hanya ada kemarahan karena privasinya terganggu. Oh, jadi kamu menguping ya? Dasar menantu tidak tahu sopan santun, bentak Ibu Widya sambil melangkah mendekat. Mas, apa benar yang kamu katakan tadi? Suaraku bergetar hebat. Kamu menjual tanah ayahku? Dan wanita ini, kenapa dia ada di sini, di rumah kita, dengan cara seperti ini? Mas Aris berdiri, merapikan kemejanya dengan angkuh. Sudah tahu, kan? Ya sudah, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Lagi pula kamu sudah tidak berguna bagiku. Hana, lihat dirimu, tidak ada bedanya dengan keset kaki. Ini jahat. Mas, itu hak Arka. Itu warisan terakhir keluargaku. Teriakku histeris. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipiku dari tangan Ibu Widya. Jangan berteriak di depan anakku. Kamu itu cuma menantu yang menumpang di sini. Tanah itu sudah jadi milik keluarga kami sejak kamu menikah dengan Aris. Kamu harusnya bersyukur masih dikasih makan. Keluar kamu. Mas Aris menunjuk pintu depan yang masih diguyur hujan deras. Aku muak melihat wajahmu yang penuh air mata itu. Pergi ke kamar belakang atau keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku menatap mereka bertiga satu persatu. Suamiku yang berzina di depanku, mertuaku yang mendukung perselingkuhan itu, dan si pelakor yang tersenyum kemenangan. Di saat itulah, sesuatu di dalam diriku mati. Benar-benar mati. Tidak ada lagi sisa cinta, tidak ada lagi belas kasihan. Aku berbalik tanpa kata, masuk ke kamar untuk mengambil Arka yang sedang menggigil. Aku tidak akan keluar malam ini karena aku tidak ingin anakku mati kedinginan di bawah hujan, tapi aku juga tidak akan tinggal diam. Saat aku kembali ke kamar dan mendekap Arka, aku merasakan dinginnya lantai yang biasanya membuatku mengeluh, kini terasa hangat dibandingkan dinginnya hati Mas Aris. Aku menatap langit-langit kamar yang mulai bocor. Dengar, Mas. Dengar, Ibu, bisikku dalam kegelapan yang pekat. Kalian boleh mengambil asetku, kalian boleh menghancurkan hatiku, tapi kalian lupa satu hal. Aku yang mengelola semua sistem keuangan di perusahaan yang dulu kamu rintis. Mas, aku tahu setiap celah yang kamu buat. Malam itu, di titik terendah hidupku, aku tidak lagi menangis karena sedih. Aku menangis karena amarah yang telah mengkristal. Sambil memeluk Arka, aku bersumpah pada diriku sendiri. Besok adalah hari terakhir kalian tertawa. Aku akan membiarkan kalian terbang tinggi ke luar negeri, membiarkan kalian menghabiskan uang haram itu sesuka hati. Karena saat kalian mendarat kembali di tanah ini, tidak akan ada lagi rumah, tidak akan ada lagi harta, dan tidak akan ada lagi kehormatan bagi kalian. Aku memejamkan mata, membiarkan sunyi menyelimuti luka. Di balik badai yang mengamuk, aku mulai menyusun bidak-bidak catur untuk sebuah permainan mematikan yang akan membuat mereka memohon kematian sebagai jalan keluar. Inilah Hana yang baru. Hana yang tidak lagi memegang spatula, melainkan Hana yang akan memegang kendali nasib mereka. Pagi setelah badai itu terasa berbeda. Tidak ada lagi air mata yang membasahi bantal, tidak ada lagi isak tangis yang tertahan. Saat fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram, aku bangun dengan kepala yang terasa ringan namun dingin. Mas Aris, Ibu Widya, dan si benalu Amanda sudah berangkat ke bandara sejak buta tadi. Mereka sengaja tidak membangunkanku, bahkan meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan, seolah-olah aku memang ditugaskan menjadi asisten rumah tangga selama mereka bersenang-senang di Eropa. Aku menatap Arka yang masih tertidur lelap. Panasnya sudah turun, mungkin karena doa-doa tulus yang kupanjatkan dalam diam. Aku mencium keningnya lama. Tunggu sebentar ya, sayang. Ibu akan mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Setelah memastikan gerbang terkunci rapat, aku melangkah menuju gudang di bagian paling belakang rumah. Sebuah ruangan pengap yang jarang sekali disentuh oleh siapapun kecuali aku saat menaruh barang-barang tak terpakai. Ibu Widya selalu jijik menginjakkan kaki di sini karena debu dan bau apek. Namun, di sudut ruangan itu,
Di bawah tumpukan kardus bekas mesin cuci, terdapat sebuah peti kayu jati kecil milik almarhum ayahku. Selama ini aku mengabaikannya karena Mas Aris selalu bilang bahwa isinya hanya buku-buku lama dan dokumen tidak berguna. Aku terlalu percaya padanya, terlalu patuh hingga tak berani membuka apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku mengambil sebuah obeng, mencongkel gembok yang sudah berkarat itu dengan tenaga yang entah datang dari mana. Krek! Gembok itu menyerah. Di dalamnya, aku tidak menemukan emas atau berlian. Yang kutemukan adalah sebuah map kulit berwarna hitam yang masih sangat rawat. Di dalamnya terdapat surat-surat wasiat asli yang belum pernah diproses. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah buku tabungan atas namaku yang dibuat oleh ayah jauh sebelum beliau meninggal. Tanganku bergetar saat membuka lembar terakhir buku tabungan itu. Angkanya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Ini bukan sekadar uang recehan. Ini adalah dana darurat dan asuransi pendidikan yang sengaja disembunyikan ayah dari siapapun, termasuk Mas Aris. Ternyata ayah sudah mencium gelagat tidak baik dari menantunya sejak dulu. Ayah, ternyata ayah sudah melindungi aku sejauh ini, bisikku lirih. Tak hanya itu, di balik lipatan surat wasiat, aku menemukan sebuah flash disk kecil yang dibungkus plastik klip. Aku segera berlari ke kamar, mengambil laptop lamaku yang sudah hampir setahun tidak kusentuh. Dengan tangan gemetar, aku mencolokkan benda itu. Layarnya berkedip, menampilkan folder-folder berisi data keuangan perusahaan Mas Aris. Mataku membelalak. Isinya adalah rekaman transaksi gelap, penggelapan pajak, dan aliran dana fiktif yang dilakukan Mas Aris selama 3 tahun terakhir untuk menutupi gaya hidup mewah ibunya dan simpanannya. Ayahku, yang dulu merupakan investor utama di perusahaan itu, ternyata diam-diam mengumpulkan bukti ini sebagai jaminan jika suatu saat Aris mengkhianatiku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor asing. "Hana, ini Pak Surya, pengacara lama ayahmu. Saya melihat aktivitas penjualan tanah warisanmu di sistem notaris pagi ini. Apakah kamu memberikan izin? Jika tidak, kita harus bergerak sekarang sebelum uangnya cair sepenuhnya ke rekening suamimu." Bak mendapat tenaga baru, aku segera membalas pesan itu. "Pak Surya, tolong bantu saya. Saya tidak pernah mengizinkannya. Temui saya di rumah sekarang. Saya punya bom yang lebih besar dari sekadar tanah itu." 1 jam kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan rapi namun bersahaja sampai di depan rumah. Pak Surya menatapku dengan iba, namun aku membalasnya dengan tatapan tajam. "Hana, kamu tampak berbeda," ucap Pak Surya saat kami duduk di ruang tamu, ruangan yang beberapa jam lalu menjadi saksi penghinaanku. "Aku sudah bangun, Pak. Cukup sudah aku menjadi keset. Saya punya bukti penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Aris. Saya juga punya bukti bahwa tanda tanganku di surat penjualan tanah itu dipalsukan," kataku tanpa basa-basi. Pak Surya memeriksa dokumen di flash disk tersebut. Dahinya berkerut, lalu sebuah senyum tipis muncul. "Ini bukan cuma bisa membatalkan penjualan tanahmu, Hana. Ini bisa menyeret Aris ke penjara dalam waktu lama. Ditambah lagi, semua aset yang dia beli dengan uang perusahaan secara ilegal bisa kita sita, termasuk rumah ini." Aku bersandar di sofa, menyesap teh pahit yang kubuat sendiri. Aku tidak ingin dia cuma di penjara, Pak. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Biarkan mereka menikmati liburan mereka di Paris. Biarkan mereka menghabiskan sisa uang tunai yang ada di saku mereka. "Lalu apa rencanamu?" tanya Pak Surya penasaran. "Gugat cerai hari ini juga dengan alasan perzinahan dan KDRT psikis. Ajukan sita jaminan atas seluruh aset atas nama dia dan ibunya. Dan satu lagi, Pak, tolong hubungi pihak imigrasi. Jangan cekal mereka sekarang. Biarkan mereka pergi, tapi pastikan semua rekening bank dan kartu kredit mereka dibekukan tepat saat mereka sampai di sana. Aku ingin mereka terdampar di negeri orang tanpa sepeser pun uang." Pak Surya terkekeh pelan. "Kamu benar-benar putri ayahmu. Dingin dan terhitung." "Mereka yang mengajariku, Pak. Mereka bilang aku beban, kan? Maka aku akan menjadi beban paling berat yang pernah menghancurkan hidup mereka." Setelah Pak Surya pergi, aku kembali ke dapur. Aku melihat sisa nasi goreng yang berserakan di lantai, bekas kejadian kemarin. Aku mengambil sapu,
membersihkannya dengan saksama. Setiap helai kotoran yang kubuang melambangkan sisa-sisa cintaku pada Aris yang kini masuk ke tempat sampah. Aku mengambil ponsel, membuka akun media sosial Amanda yang tidak ia kunci. Ia mengunggah foto di first class pesawat. Off to Paris with my love and my favorite mother-in-law, tulisnya dengan emotikon hati. Aku tersenyum, senyum pertamaku yang tulus dalam waktu lama. Nikmati penerbanganmu, Manda. Nikmati kemewahan yang kamu curi dariku. Karena ketika roda pesawat itu menyentuh aspal di Paris, kamu dan kekasih gelapmu itu hanyalah dua orang gembel di tengah dinginnya Eropa. Aku mematikan ponsel, lalu beralih memeluk Arka yang baru bangun. Sabar ya, nak. Sebentar lagi, rumah ini akan benar-benar menjadi pelabuhan kita yang tenang. Tanpa hiu, tanpa badai. Hari itu, Hana yang lemah telah mati. Di dalam rumah yang sunyi itu, lahir seorang wanita yang tak lagi mengenal kata ampun. Rencana besar telah disusun, jaring-jaring hukum telah ditebar. Sekarang, aku hanya perlu duduk manis, mengurus anakku, dan menunggu panggilan telepon histeris yang pasti akan datang beberapa jam lagi. Keheningan rumah pagi ini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang mencekam karena ketakutan, melainkan sunyi yang penuh dengan kalkulasi. Suami dan mertuaku baru akan berangkat ke bandara 3 jam lagi. Mereka masih sibuk memeriksa koper, memastikan paspor dan pakaian bermerek mereka tidak ada yang tertinggal. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan wajahku. Sembab di mataku telah hilang, digantikan oleh sorot mata yang dingin namun tajam. Aku memula sedikit bedak, memastikan wajahku tampak cukup kuyu agar mereka tetap merasa berkuasa. Hari ini adalah pertunjukan terakhirku sebagai Hana yang tertindas. Hana, mana setrikaan jas mas? Kamu ini kalau kerja jangan lambat. Suara Mas Aris menggelegar dari kamar utama. Aku segera meraih jas yang sudah kusetrika rapi. Aku melangkah masuk ke kamarnya, kamar yang sudah lama tidak kutiduri, dengan kepala tertunduk dalam. Ini, Mas. Maaf tadi aku harus menyuapi Arka dulu. Ucapku dengan nada suara yang sengaja kubuat bergetar, seolah masih trauma dengan kejadian kemarin. Mas Aris merenggut jas itu dari tanganku tanpa melihat. Cengeng. Sudah, jangan pasang muka melas begitu. Bikin sial saja orang mau berangkat liburan. Ibu Widya masuk ke kamar sambil menenteng tas tangan mahalnya. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Ingat ya, Hana, selama kami tidak ada, kamu jangan keluyuran. Tugasmu cuma bersihkan rumah dan jaga Arka. Jangan berani-berani mengundang orang masuk ke sini. Kalau sampai ada barang hilang, kamu yang ibu laporin ke polisi. Iya, Bu. Hana mengerti. Hana akan jaga rumah dengan baik. Jawabku pelan, nyaris berbisik. Aku sengaja meremas ujung bajuku, memberikan kesan bahwa aku benar-benar tak berdaya di bawah ancaman mereka. Bagus. Dan ini, Mas Aris melemparkan selembar uang 100.000 ke atas tempat tidur. Itu buat makan kamu dan Arka selama seminggu. Jangan minta lagi, aku sudah keluar banyak uang buat perjalanan ini. 100.000 untuk seminggu? Untuk seorang ibu dan anak yang sedang sakit? Hatiku tertawa getir. Padahal, aku tahu di dalam dompetnya ada berbendel-bendel uang euro yang ia cairkan dari hasil menjual tanahku. Namun, aku tetap memungut uang itu dengan tangan gemetar yang dibuat-buat. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, kataku sambil membungkuk. Aku melihat Ibu Widya dan Mas Aris bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka merasa telah berhasil menjinakkan aku sepenuhnya. Mereka merasa aku adalah seekor burung dalam sangkar yang sayapnya sudah patah, sehingga mereka bisa terbang bebas tanpa perlu khawatir aku akan mengejar. Saat Amanda datang menjemput dengan taksi online kelas premium, aku bahkan turun ke depan gerbang untuk mengantarkan koper mereka. Amanda turun dengan kacamata hitam besar dan aroma parfum yang menyengat, parfum yang dulu Mas Aris janjikan akan dibelikan untukku namun tak pernah terwujud. Hai, Hana. Titip Aris dan ibunya ya di rumah. Maksudku, titip rumahnya ya selama kami pergi, ucap Amanda dengan nada mengejek yang kental. Ia sengaja menggamit lengan Mas Aris di depanku. Aku hanya tersenyum tipis, sangat tipis hingga tampak seperti ekspresi sedih. Hati-hati di jalan, Manda. Semoga perjalanannya berkesan dan tak terlupakan.
Mas Aris masuk ke mobil tanpa pamit pada Arka yang kugenggam tangannya di sampingku. Mobil pun melaju, meninggalkan kepulan asap dan debu di depan rumah mewah ini. Begitu mobil itu hilang di tikungan, senyum sedihku seketika luruh. Punggungku tegak sempurna. Aku menatap gerbang yang tertutup dengan tatapan yang bisa membekukan apapun. Selesai, gumamku. Selesai, gumamku. Aku segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam. Tak ada waktu untuk bersantai. Aku mengambil ponsel cadangan yang sudah kupersiapkan, ponsel yang tidak diketahui oleh Mas Aris. Halo, Pak Surya? Mereka sudah berangkat. Berapa lama waktu yang kita punya? Mereka transit di Singapura selama 5 jam sebelum terbang ke Paris, Hana. Itu waktu yang cukup untuk kita mengeksekusi tahap pertama. Suara Pak Surya di seberang sana terdengar mantap. Baik. Saya akan mulai mengemasi barang-barang penting milik saya dan Arka. Mobil box akan datang 1 jam lagi, kan? Sesuai jadwal. Tim saya juga sudah siap di kantor imigrasi dan bank. Begitu mereka melakukan transaksi pertama di luar negeri, sistem akan mendeteksi aktivitas mencurigakan atas akun yang sedang dalam sengketa hukum. Rekening mereka akan dibekukan tepat saat mereka ingin membayar hotel di Paris. Aku menutup telepon. Aku beralih ke kamar Ibu Widya. Dengan sarung tangan plastik agar tidak meninggalkan sidik jari yang baru, aku membuka lemari perhiasannya. Di sana, tertumpuk kotak-kotak perhiasan emas yang sebagian besar ia beli menggunakan uang dari tabungan bersama yang ia kuras diam-diam. Aku tidak mengambil semuanya. Aku hanya mengambil apa yang secara hukum adalah milik ibuku dan perhiasan yang dibeli menggunakan uang pribadiku dulu. Aku bukan pencuri, aku hanya mengambil kembali hakku yang dirampas. Setelah itu, aku beralih ke ruang kerja Mas Aris. Aku mengambil beberapa map berisi kontrak kerja fiktif yang ia sembunyikan di balik buku-buku tebal. Dokumen-dokumen ini adalah bukti kuat penggelapan dana perusahaan yang akan membuatnya tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga mendekam di jeruji besi. 1 jam kemudian, mobil box yang dijanjikan datang. Dibantu oleh 2 orang kepercayaan Pak Surya, aku memindahkan barang-barang pribadiku, dokumen penting, dan beberapa perabot yang dulu kubeli dengan hasil keringatku sendiri. Aku tidak meninggalkan jejak kekacauan. Aku ingin rumah ini terlihat sepi, namun tetap rapi, seolah-olah aku hanya sedang keluar sebentar. Tetangga sebelah, Bu RT yang baik hati, sempat melihat aktivitas ini. Ia menghampiriku dengan wajah heran. Loh, Mbak Hana mau pindahan? Aku tersenyum manis, kali ini senyum yang penuh rahasia. Bukan pindah, Bu. Hanya sedang menata ulang. Mas Aris dan Ibu sedang liburan, jadi saya ingin memberi kejutan saat mereka pulang nanti. Oh, syukur kalau begitu. Hati-hati ya Mbak, jawabnya ramah. Kejutan. Ya, itu adalah kata yang sangat tepat. Sore harinya, rumah itu sudah kosong dari barang-barangku. Aku menggendong Arka dan membawanya ke sebuah apartemen kecil namun aman yang sudah disewa oleh Pak Surya atas nama orang lain. Di sana, semua kebutuhanku dan Arka sudah tersedia. Aku duduk di sofa apartemen, menyalakan televisi, dan melihat jam. Di sana, di Paris, mungkin mereka baru saja mendarat. Mereka mungkin sedang berjalan dengan angkuh menuju loket imigrasi atau konter penyewaan mobil mewah, membayangkan kemewahan yang menanti. Aku mengambil tablet dan membuka aplikasi perbankan yang terhubung dengan rekening perusahaan Mas Aris. Akses yang ia pikir sudah ia cabut, padahal aku masih memiliki kunci digital cadangannya. Dengan beberapa ketukan jari, aku memindahkan sisa dana operasional yang merupakan hak pemegang saham, yang sebagian besar adalah atas nama almarhum ayahku, ke rekening penampungan hukum. 1, 2, 3, hitungku pelan. Aku menekan tombol, enter. Dalam sekejap, semua kartu kredit yang ada di dompet Mas Aris dan Ibu Widya berubah menjadi sekeping plastik tidak berguna. Semua saldo di rekening mereka menjadi angka 0 yang membeku. Aku bersandar, memeluk Arka yang kini sudah tertidur pulas dengan wajah tenang. Tidak ada lagi bau asap dapur yang menyesakan, tidak ada lagi teriakan mertua yang menyakitkan telinga. Nikmati malam pertamamu di Paris, Mas. Semoga dinginnya musim gugur di sana bisa menyadarkanmu bahwa satu-satunya orang yang tulus mencintaimu, baru saja kamu buat menjadi musuh terhebatmu. Aku menyesap kopi hangatku dengan nikmat. Permainan baru saja dimulai, dan sejauh ini,
Aku memenangkan setiap langkahnya tanpa perlu mengeluarkan satu kata makian pun. Matahari Paris mungkin sedang menawarkan keromantisan bagi para pelancong. Namun di sebuah ruangan apartemen yang tenang di sudut Jakarta, aku sedang menanam bom waktu di setiap lini kehidupan Mas Aris. Aku tidak butuh palu besar untuk menghancurkan istana yang ia bangun dari keringat dan air mataku. Aku hanya butuh menjadi rayap yang bekerja dalam sunyi, merusak pondasi hingga bangunan itu runtuh dengan sendirinya saat tertiup angin kecil. Hana, kamu yakin ingin melakukan ini sekarang? Ini akan menutup jalan kembali bagi Aris? Tanya Pak Surya melalui panggilan video pagi itu. Aku menyesap teh melatiku. Matanya tertuju pada layar laptop yang menampilkan bagan organisasi perusahaan suamiku, Aris Jaya Konstruksi. Jalan kembali itu sudah dia bakar sendiri saat dia membawa gundiknya ke ranjang kami. Pak, saya hanya memastikan dia tidak punya tempat untuk mendarat saat jatuh nanti. Langkah pertamaku adalah menyerang jantung kekuatannya, kepercayaan investor. Selama bertahun-tahun, aku adalah orang yang menyusun laporan tahunan perusahaan. Aku tahu siapa saja pemegang saham fanatik yang sangat menjunjung tinggi integritas. Salah satunya adalah Pak Bramantio, pria tua yang sangat dihormati dan merupakan teman dekat almarhum ayahku. Pak Bram adalah investor tunggal terbesar yang membiayai proyek apartemen yang sedang dikerjakan Mas Aris. Aku mengirimkan sebuah surel anonim dari enkripsi yang tidak terlacak. Isinya bukan makian, melainkan dokumen PDF berisi perbandingan antara dana yang dialokasikan untuk material bangunan dengan nota pembelian asli yang telah dimanipulasi. Mas Aris telah menyunat kualitas beton demi membeli tas Hermes untuk Amanda dan perhiasan berlian untuk ibunya. Satu lubang sudah digali, gumamku saat melihat status surel itu terbaca. Langkah kedua, sirkulasi sosial ibu mertua. Ibu Widya sangat memuja status sosialnya. Ia merasa menjadi ratu di grup sosialita, Mawar Senja. Kekuatannya ada pada pengakuan orang lain. Maka, aku harus mencabut akar pengakuan itu. Aku membuka tablet dan masuk ke akun media sosial yang selama ini digunakan untuk memantau kegiatan rumah. Aku memiliki rekaman CCTV dari ruang tamu saat Ibu Widya memfitnahku mencuri uang arisan. Aku memotong video itu dengan rapi, menunjukkan momen di mana ia justru menyelipkan sendiri amplop coklat itu ke dalam lipatan sarung Arka saat aku di dapur. Aku tidak mengunggahnya secara publik. Belum saatnya. Aku mengirimkannya secara privat ke Jeng Sandra, musuh dalam selimut, Ibu Widya di grup arisan tersebut. Aku tahu betul sifat Jeng Sandra. Ia tidak akan diam melihat senjata sehebat ini untuk menjatuhkan rivalnya. Jeng Sandra, sepertinya ada kesalahpahaman kemarin. Saya hanya ingin membersihkan nama saya, tulisku dalam pesan singkat tersebut. Tak sampai 5 menit, balasan masuk. Ya ampun, Hana, jadi Widya setega itu? Kami semua hampir percaya kamu pencuri. Tenang saja, kebenaran harus terungkap. Biar saya yang urus agar teman-teman tahu siapa ular sebenarnya di sini. Aku tersenyum. Ibu Widya akan pulang ke lingkungan yang akan menatapnya dengan pandangan jijik, bukan lagi kekaguman. Langkah ketiga, sabotase administratif. Ini adalah bagian yang paling teknis. Mas Aris memiliki asisten pribadi bernama Rina. Rina adalah gadis jujur yang selama ini sering ditekan oleh Ibu Widya. Aku menghubunginya melalui nomor pribadi. Halo, Rina. Ini Hana. Mbak Hana? Ada apa Mbak? Mas Aris sedang di luar negeri, saya agak kewalahan mengurus berkas pajaknya. Suara Rina terdengar lelah. Aku tahu, Rina. Itulah kenapa aku menelpon. Mas Aris lupa memberitahu kalau ada revisi pada laporan pajak bulan ini. Ada berkas di laci rahasia mejanya yang harus segera diserahkan ke kantor pajak hari ini juga, kalau tidak perusahaan akan kena denda besar. Dia meminta saya memberitahumu karena dia sulit sinyal di sana. Oh, syukurlah Mbak Hana beritahu. Berkas yang mana ya? Map biru bertanda, internal only. Serahkan saja ke bagian audit di kantor pajak pusat. Katakan itu adalah kelengkapan yang diminta minggu lalu. Rina, yang polos dan terbiasa tunduk pada instruksi keluarga, melakukan perintah itu tanpa ragu. Padahal, map biru itu berisi catatan pengeluaran pribadi yang diklaim sebagai biaya operasional perusahaan, sebuah bukti telak untuk jerat hukum tindak pidana perpajakan. Sekarang,
Semua pion sudah bergerak. Ucapku pada Arka yang sedang bermain dengan mainan barunya. Tiba-tiba, ponselku yang satu lagi, nomor yang diketahui Mas Aris, berdering gila-gilaan. Panggilan dari Paris. Aku membiarkannya berdering hingga 5 kali sebelum mengangkatnya dengan suara yang sengaja kubuat lemah dan gemetar. Halo, Mas? Hana? Apa-apaan ini? Suara Mas Aris meledak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara latar bandara yang bising dan isak tangis histeris Ibu Widya. Kenapa kartu kreditku semua ditolak? Aku sedang di konter hotel dan mereka mempermalukanku. Katanya rekeningku dibekukan oleh bank atas perintah pengadilan. Apa yang kamu lakukan? Hah? Aku menarik napas panjang, memasang nada suara paling bingung yang bisa kurekayasa. Aku tidak tahu, Mas. Tadi ada orang berseragam datang ke rumah, mereka membawa banyak surat. Katanya ada masalah dengan aset tanah itu. Aku takut sekali, Mas. Aku sekarang sedang di luar mencari pinjaman buat makan Arka, karena uang 100.000 darimu sudah habis buat bayar listrik yang mendadak diputus. Bohong. Kamu pasti main-main di belakangku. Demi Tuhan, Mas, aku ini cuma istri yang di rumah saja. Mana mungkin aku punya kekuatan membekukan ban? Mungkin ini karena laporan pajak yang Mas bilang tempo hari? Mas, Ibu bagaimana? Suara Ibu keras sekali di sana. Ibu pingsan, Hana. Kita terlunta-lunta di bandara, karena tidak bisa bayar taksi menuju hotel. Cepat hubungi Pak Surya atau siapapun, suruh mereka buka blokirnya. Aku coba ya, Mas, tapi HP-ku sisa baterai sedikit, aku tidak punya uang buat beli pulsa lagi kalau mati. Sialan, awas kamu kalau aku pulang. Bip. Sambungan terputus. Aku menjauhkan ponsel itu dari telingaku dan tertawa kecil. Tawa yang terasa hambar namun memuaskan. Di sana, di negeri impian mereka baru saja memulai neraka pribadinya. Tanpa uang, tanpa koneksi, dan dengan nama baik yang sedang terkikis di tanah air. Liburan yang menyenangkan, bukan? Bisikku pada layar ponsel yang sudah gelap. Sabotase kecilku telah bekerja. Pondasi itu sudah penuh rayap, dan sebentar lagi, atapnya akan runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Aku hanya perlu memastikan Arka dan aku berada cukup jauh saat ledakan itu terjadi. Lantai apartemen yang dingin menjadi saksi bagaimana aku membentangkan peta peperangan ini. Di atas meja kaca, bukan lagi deretan menu masakan yang tersaji, melainkan tumpukan dokumen legal, rincian aset, dan skema aliran dana yang rumit. Aku tidak lagi memegang spatula, jemariku kini menari di atas berkas-berkas hukum yang akan menjadi tali gantungan bagi masa depan Mas Aris. Bel pintu berbunyi 2 kali dengan jeda yang teratur. Itu adalah kode yang sudah kami sepakati. Aku mengintip melalui lubang kamera, lalu membukanya. Di ambang pintu, berdiri Pak Surya bersama seorang wanita muda berambut pendek dengan tatapan mata yang setajam elang. Hana, perkenalkan. Ini Maya, ujar Pak Surya sambil melangkah masuk. Dia adalah ahli investigasi forensik digital, sekaligus mantan auditor di kantor pajak. Jika ada uang sepeser pun yang disembunyikan Aris di kolong tempat tidur, Maya akan menemukannya. Maya mengulurkan tangan, menjabat erat jemariku. Aku sudah mendengar ceritanya, Mbak Hana. Aku tidak suka pria yang merasa bisa membeli dunia dengan mencuri hak istrinya. Mari kita buat dia menyesal pernah belajar berhitung. Kami duduk melingkar. Suasana di ruangan itu begitu profesional, kontras dengan keributan yang baru saja kudengar melalui telepon dari Paris tadi sore. Bagaimana status di lapangan, Pak Surya? Tanyaku dengan nada suara yang tenang, hampir tanpa emosi. Pak Surya membuka tas kerjanya. Gugatan cerai sudah terdaftar di Pengadilan Agama dengan nomor register rahasia, agar tidak tercium media terlebih dahulu. Permohonan sita jaminan, konservatoir Beslak, atas rumah utama dan 2 ruko di pusat kota juga sudah dikabulkan hakim, karena kita memiliki bukti kuat adanya upaya penghilangan aset melalui penjualan tanah warisanmu. Aku mengangguk puas. Lalu bagaimana dengan aset yang di luar negeri? Saya tidak mau mereka masih punya simpanan rahasia di sana. Maya membuka laptopnya, jemarinya bergerak cepat. Itu bagianku. Aku sudah melacak akun PayPal dan dompet kripto yang sempat dibuka Aris atas nama Amanda. Ternyata, si pelakor itu lebih cerdas dari dugaan kita.
Dia mencoba memindahkan sebagian dana hasil penjualan tanahmu ke sana. Tapi kabar buruk buat mereka. Aku sudah menyusup dan membekukan aksesnya melalui laporan sengketa penipuan. Hebat, puji Pak Surya. Hana, kamu sekarang punya tim yang solid. Tapi ingat, Aris pasti akan melawan saat dia kembali. Aku bersandar pada kursi, menyilangkan kaki dengan anggun. Dia tidak akan punya tenaga untuk melawan. Pak, Maya, apakah kamu sudah mendapatkan rekaman dari hotel di Paris tempat mereka seharusnya menginap? Maya tersenyum sinis. Sudah. Berkat jaringanku di sana, aku tahu mereka diusir dari lobi hotel karena kartu kreditnya ditolak. Mereka sempat memaki-maki staf hotel dalam bahasa Indonesia yang kasar. Ibu mertuamu bahkan sempat rekam berteriak histeris menuduh staf hotel mencuri saldo banknya. Video itu sekarang ada di tanganku. Mau aku kirim ke Jeng Sandra sekarang? Jangan sekarang, potongku cepat. Simpan itu sebagai hidangan penutup. Aku ingin mereka merasakan dinginnya malam di Paris tanpa tempat berteduh dulu. Biarkan mereka menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompet untuk makan roti kering di pinggir jalan. Kamu benar-benar dingin, Hana, gumam Pak Surya, ada nada kagum sekaligus ngeri di suaranya. Dulu kamu begitu lembut, bahkan saat mereka menghinamu di depanku. Kelembutan adalah kemewahan bagi mereka yang dihargai. Pak, jawabku tajam. Untuk orang-orang seperti mereka, kedinginan adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Oh ya, Maya, bagaimana dengan proyek apartemen Pak Bram? Sesuai rencana, Mbak. Pak Bram sangat marah setelah melihat bukti manipulasi kualitas beton yang Mbak kirim secara anonim. Beliau sudah mencabut pendanaan pagi ini. Secara teknis, perusahaan Aris sudah bangkrut per jam 2 siang tadi. Para buruh bangunan mulai menuntut gaji di depan kantornya. Aku menarik napas panjang, merasakan beban di pundakku perlahan luruh. Bagus. Sekarang, langkah terakhir untuk fase ini. Pak Surya, tolong siapkan surat somasi untuk Amanda atas tuduhan perzinahan dan perusakan rumah tangga. Aku ingin dia tahu bahwa menjadi selingkuhan Aris bukan tiket menuju kekayaan, melainkan tiket menuju penjara dan kemiskinan. Sudah siap, Hana? Besok pagi surat itu akan sampai di alamat orang tuanya. Biar keluarganya juga tahu siapa putri kebanggaan mereka sebenarnya, sahut Pak Surya. Tiba-tiba, suara tangis Arka pecah dari kamar sebelah. Wajah dingin dan tegasku seketika mencair. Aku segera berdiri dan berlari menuju anakku. Aku mendekapnya, memberikan kehangatan yang tak ia dapatkan dari ayahnya. Anak ibu sudah bangun? Maaf ya, ibu sedang bekerja, bisikku sambil mencium pipinya. Maya dan Pak Surya berdiri di ambang pintu kamar, menatapku dengan haru. Mereka melihat dua sisi diriku, seorang ibu yang penuh kasih dan seorang algojo yang tanpa ampun bagi para pengkhianat. Hana, panggil Maya pelan. Kenapa kamu tidak mematikan saja telepon dari mereka? Kenapa masih menjawab dan berpura-pura bingung? Aku menoleh, sebuah senyum tipis yang mematikan tersungging di bibirku. Karena aku ingin mendengar suara keputusasaan mereka. Aku ingin mereka merasa masih punya harapan padaku, agar saat aku menjatuhkan vonis terakhir nanti, rasa jatuhnya jauh lebih menyakitkan. Aku ingin mereka tahu bahwa orang yang mereka injak-injak ini adalah satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menyelamatkan mereka, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Maya bergidik pelan. Aku senang berada di pihakmu, Mbak. Kita semua senang. Maya, timpal Pak Surya. Besok, drama ini akan mencapai puncaknya. Aris dan ibunya dijadwalkan terbang kembali dengan tiket darurat yang dibelikan oleh kedutaan, karena mereka mengaku kehabisan uang. Mereka akan mendarat besok malam. Aku menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Besok malam ya, siapkan penjemputan terbaik, Pak Surya. Bukan dengan karpet merah, tapi dengan surat sita dan mobil polisi. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya. Di sampingku, Arka bernapas dengan teratur. Di luar sana, jaring baja yang kubangun bersama Maya dan Pak Surya sudah terpasang sempurna. Besok, saat mangsa-mangsaku kembali ke sarangnya, mereka tidak akan menemukan rumah yang hangat, melainkan jebakan yang akan mengunci hidup mereka selamanya. Udara di terminal kedatangan internasional malam itu terasa sangat lembab,
Namun bagi Mas Aris dan Ibu Widya, setiap embusan angin terasa seperti penghinaan. Mereka baru saja mendarat dengan penerbangan darurat. Penampilan mereka jauh dari kesan sosialita yang berangkat seminggu lalu. Baju bermerek yang mereka banggakan kini tampak kucel, wajah mereka berminyak, dan kantung mata hitam menggelayut jelas. Namun, di balik kelelahan itu, ada api amarah yang berkobar. Sepanjang perjalanan pulang, Mas Aris tidak berhenti mengumpat. Ia yakin betul bahwa semua kesialan di Paris hanyalah kesalahan sistem perbankan atau sabotase tingkat rendah yang bisa ia bereskan begitu menginjakan kaki di Jakarta. Lihat saja, begitu sampai di rumah, aku akan seret Hana ke kantor bank. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, gera Mas Aris sambil menarik koper besarnya yang kini terasa lebih ringan karena sebagian isinya ditinggal untuk membayar utang makan di Paris. Ibu Widya mendengus, mencoba merapikan tatanan rambutnya yang sudah hancur. Sudah ibu bilang dari awal, Riz, Hana itu pembawa sial. Tapi tenang saja, begitu masalah rekening ini beres, kita langsung eksekusi rencana pengusiran itu. Ibu sudah tidak sabar melihat dia mengemis di jalanan bersama anaknya yang penyakitan itu. Amanda, yang berjalan di belakang mereka, tampak sibuk dengan ponselnya yang mati total karena tidak ada pulsa untuk roaming. Mas, kamu yakin rumah aman? Perasaanku tidak enak. Mas Aris tertawa sombong, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa malunya. Aman, Manda. Hana itu penakut. Dia tidak punya tempat tujuan. Paling-paling sekarang dia sedang menangis di pojok dapur, menunggu kita pulang sambil menyiapkan makan malam untuk memohon ampun. Mereka keluar dari pintu kedatangan dengan kepala tegak, mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhan di depan orang banyak. Mas Aris sudah membayangkan akan langsung menuju parkiran, mengambil mobil mewahnya, dan pulang untuk meluapkan amarah pada istrinya yang dianggap lemah. Namun, langkah mereka terhenti di depan pintu keluar. Bukan sopir pribadi yang menjemput, melainkan dua orang pria bertubuh tegap dengan seragam safari dan satu pria parubaya yang sangat mereka kenali, Pak Surya. Selamat datang kembali, Aris. Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Tanya Pak Surya dengan nada datar namun menusuk. Mas Aris mengernyitkan dahi. Pak Surya, sedang apa Anda di sini? Dan di mana sopirku? Sopirmu sudah berhenti bekerja sejak 3 hari lalu, Aris. Karena gajinya tidak dibayar dan mobil yang biasa dia pakai sudah ditarik oleh pihak leasing. Jawab Pak Surya tenang. Wajah Mas Aris memerah. Apa maksudmu? Jangan bercanda. Mana mungkin mobilku ditarik? Aku selalu bayar tepat waktu. Mungkin kamu lupa, atau mungkin terlalu asyik dengan gundikmu sampai tidak sadar bahwa seluruh asetmu kini berada dalam status sita jaminan oleh pengadilan. Timpal Pak Surya sambil menyodorkan selembar dokumen resmi yang berstempel merah. Ibu Widya merebut kertas itu dengan kasar. Sita jaminan? Apa-apaan ini? Ini rumahku. Ini harta anakku. Hana pasti yang merayu kamu untuk melakukan ini, kan? Dasar pengacara tidak tahu diri. Ibu Widya, simpan tenaga Anda, ucap Pak Surya dingin. Hana tidak perlu merayu siapapun. Hukum bekerja berdasarkan bukti. Dan bukti penggelapan dana perusahaan serta pemalsuan tanda tangan dalam penjualan tanah warisan Hana sudah lebih dari cukup untuk membuat Anda berdua kehilangan segalanya malam ini. Bohong. Ini pasti taktik Hana untuk memeras aku, teriak Mas Aris, mulai menarik perhatian orang-orang di bandara. Dia itu cuma babu di rumahku. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Oh, benarkah? Sebuah suara lembut namun tegas muncul dari balik punggung Pak Surya. Aku melangkah maju. Malam ini, aku tidak memakai daster kumal atau baju yang sudah pudar warnanya. Aku memakai setelan blazer hitam yang pas di badan, rambutku disanggul rapi, dan wajahku dipulas dengan riasan yang minimalis namun berkelas. Aku berdiri tegak, menatap mereka satu persatu dengan senyum yang mereka anggap sebagai ancaman. Hana, gumam Mas Aris tak percaya. Mata suamiku itu membelalak melihat perubahan drastis pada diriku. Halo, Mas. Bagaimana Paris? Dingin ya? Sayang sekali, di sini juga akan terasa sangat dingin bagimu mulai malam ini, ucapku tenang. Ibu Widya hendak menerjangku, namun kedua pria berseragam safari di samping Pak Surya segera menghalanginya. Jangan berani-berani menyentuh klien kami, Bu,
tegas salah satu dari mereka. Hana, apa yang kamu lakukan? Kamu mau jadi durhaka pada suami dan mertuamu sendiri? Pekik Ibu Widya dengan suara melengking. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat asing di telinga mereka. Durhaka? Ibu lupa siapa yang membuang makanan yang kumasak ke tempat sampah? Siapa yang memfitnahku mencuri uang arisan? Dan Mas, siapa yang berzina di sofaku sendiri saat aku sedang merawat anakmu yang demam? Amanda mencoba bersembunyi di balik punggung Mas Aris, namun aku menatapnya tajam. Jangan takut, Manda. Kamu juga dapat bagian. Surat somasi sudah sampai di rumah orang tuamu. Selamat menikmati gelar baru sebagai perusak rumah tangga orang. Hana, dengar kita bisa bicarakan ini baik-baik. Mas Aris mencoba melunakkan suaranya, mulai merasa terpojok. Aku hilaf, Hana. Aku akan batalkan semua rencana itu. Mari kita pulang ke rumah, kita mulai dari awal. Rumah? Aku menaikkan satu alisku. Rumah yang mana? Mas? Rumah yang sertifikatnya sudah berpindah tangan kembali ke atas namaku, karena terbukti dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaan ayahku. Wajah Mas Aris pucat pasi. Maksudmu? Kunci rumah sudah diganti. Semua barang kalian sudah dikemas dan diletakkan di gudang kontrakan kecil di pinggir kota. Itulah tempat tinggal kalian yang baru. Dan ini, aku menyodorkan sebuah amplop coklat besar ke dadanya. Surat gugatan cerai dan panggilan kepolisian atas dugaan tindak pidana perpajakan dan pencucian uang. Hana, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini ayah dari anakmu. Mas Aris berteriak frustrasi. Justru karena kamu ayah dari Arka, aku melakukan ini. Aku tidak ingin dia tumbuh besar melihat ayahnya sebagai pencuri dan pengkhianat yang tak punya harga diri. Jawabku pedas. Sekarang, kalian punya dua pilihan. Pergi ke kontrakan itu dengan tenang, atau aku biarkan petugas kepolisian yang sudah menunggu di parkiran untuk memborgol kalian sekarang juga atas dasar laporan pemalsuan dokumen. Ibu Widya jatuh terduduk di lantai bandara, menangis histeris. Harta ibu, perhiasan ibu, semuanya hilang. Bukan hilang, Bu. Hanya kembali ke pemilik yang sah, bisikku sambil membungkuk di dekat telinganya. Terima kasih sudah menjaga perhiasanku dengan baik selama seminggu ini. Mas Aris menatapku dengan kebencian yang mendalam, namun ada ketakutan yang lebih besar di matanya. Ia menyadari bahwa istri yang selama ini ia injak-injak, kini telah berubah menjadi raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Kamu akan menyesal, Hana, ancamnya dengan suara bergetar. Satu-satunya penyesalanku adalah pernah mencintaimu, Mas. Tapi untungnya, rasa itu sudah mati bersama sisa nasi goreng di lantai dapur minggu lalu. Sahutku tajam. Aku berbalik, tidak sudi lagi melihat wajah-wajah malang itu. Aku berjalan menjauh dengan langkah mantap, diikuti oleh Pak Surya. Di belakangku, aku bisa mendengar suara keributan saat petugas keamanan meminta mereka untuk segera meninggalkan area bandara karena mengganggu ketertiban. Malam itu, di bawah lampu kota yang terang, aku merasa beban seberat gunung telah terangkat dari pundakku. Mereka pikir mereka menang besar dengan liburan itu, tanpa sadar itu hanyalah umpan agar aku bisa memutus semua rantai yang mengikatku pada mereka. Permainan belum benar-benar selesai, namun untuk malam ini, aku ingin pulang ke apartemen, memeluk Arka, dan tidur tanpa perlu takut esok pagi akan ada teriakan yang menghinaku. Kemenangan ini rasanya jauh lebih manis daripada madu manapun di dunia. Malam itu, Jakarta terasa lebih gerah dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu apartemen baruku yang tenang, menyesap secangkir teh kamomil sambil menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari rumah lama. Rumah yang kini sudah disegel dan dijaga ketat oleh pihak keamanan swasta yang kusewa. Di luar sana, angin menderu pelan, membawa firasat bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum hantaman terakhir. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Nama, Aris, muncul di layar. Aku tidak mengangkatnya, namun tak lama kemudian, sebuah pesan suara masuk. Hana, buka pintunya. Aku tahu kamu di apartemen itu. Jangan jadi pengecut. Kalau kamu tidak keluar, aku akan buat keributan yang memalukan di sini. Suara itu tidak lagi terdengar berwibawa. Itu adalah suara pria yang terpojok, suara binatang yang terluka dan mulai kehilangan akal sehat. Aku menghela napas, meletakkan cangkir tehku,
lalu menatap Arka yang sedang terlelap di kamar melalui baby monitor. Dia aman. Itulah yang memberiku kekuatan. Aku tahu mereka akan datang. Orang-orang seperti Mas Aris dan Ibu Widya tidak akan menyerah begitu saja sebelum mereka benar-benar mencium tanah. Aku melangkah menuju pintu depan, namun sebelum jemariku menyentuh gagang pintu, sebuah gedoran keras menghantam kayu solid itu. Brak, brak, brak. Hana, keluar kamu, perempuan jalang. Itu suara melengking Ibu Widya. Kamu sudah merampas segalanya. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku. Keluar. Aku membuka pintu dengan perlahan, sangat tenang, hingga mereka yang sedang bersiap untuk mendobrak hampir terjungkal ke depan. Di sana berdiri dua sosok yang dulu begitu aku takuti, kini tampak menyedihkan. Mas Aris mengenakan kemeja yang sudah kusut masai, matanya merah karena kurang tidur dan amarah. Ibu Widya berdiri di sampingnya dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, rambutnya acak-acakan, dan matanya nanar. Mau apa lagi? Tanyaku datar. Tidak ada getar ketakutan, tidak ada air mata. Mau apa? Kamu tanya mau apa? Mas Aris merangsek maju, mencoba masuk ke dalam, namun aku menahan pintu dengan bahuku. Kembalikan semua uangku. Kembalikan akses rekening perusahaan. Gara-gara kamu, para buruh mengepungku. Aku bisa dipenjara. Bukan gara-gara aku, Mas, jawabku sambil menatap tepat ke matanya yang liar. Gara-gara kamu mencuri uang mereka untuk membelikan Amanda apartemen dan memanjakan ibumu. Kamu sendiri yang menggali lubang itu, aku hanya berhenti membantumu menutupinya. Kurang ajar. Ibu Widya maju, tangannya yang gemetar terangkat ingin menamparku. Aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramanku kuat, jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ia tersentak, matanya membelalak kaget melihat menantu yang dulu hanya diam saat dipukul kini berani melawan. Cukup, Bu, bisikku dengan nada yang sangat dingin hingga ia menciut. Satu helai rambutku tersentuh, aku pastikan tuntutan hukum kalian ditambah dengan pasal penganiayaan. Kalian pikir ini masih di rumah lama di mana kalian bisa menindasku tanpa saksi? Mas Aris mencoba menarik napas panjang, ia mencoba taktik lain, memelas. Hana, tolong. Arka butuh ayahnya. Kamu tidak kasihan melihat kami tinggal di kontrakan sempit itu? Bau, Hana, panas. Ibumu ini sampai sesak napas setiap malam. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan tinggalkan Amanda, aku sumpah. Aku tertawa, sebuah tawa yang singkat dan pedas. Lucu sekali mendengar kata kasihan dari mulut pria yang membiarkan anaknya menggigil demam tanpa obat sementara dia memesan tiket first class untuk selingkuhannya. Dan Mas, Arka tidak butuh ayah yang menjadi contoh pengkhianat. Dia butuh ibu yang kuat untuk melindunginya dari orang-orang sepertimu. Wajah Mas Aris kembali mengeras. Kesabarannya habis. Ia merogoh sesuatu dari balik jaketnya. Sebuah map yang tampak kusam. Kalau begitu, mari kita main kasar, desisnya. Aku punya dokumen asli pernikahan kita yang menunjukkan bahwa rumah itu dibeli dengan harta bersama. Aku juga punya bukti bahwa kamu pernah melakukan transfer ilegal dari rekening perusahaan setahun lalu. Kalau aku jatuh, kamu harus ikut jatuh. Aku menatap map itu dengan jengah. Transfer ilegal? Maksudmu uang yang kugunakan untuk membayar hutang judi ibumu secara diam-diam agar namamu tidak malu di depan klien? Silakan tunjukkan itu ke polisi, Mas. Aku punya bukti pembayarannya yang ditandatangani sendiri oleh ibumu sebagai penerima manfaat. Ibu Widya tersentak, wajahnya pucat pasi. Ia lupa bahwa aku mencatat setiap rupiah yang keluar dari tanganku. Dan soal harta bersama. Aku melanjutkan, melangkah satu langkah ke depan hingga Mas Aris terpaksa mundur. Rumah itu dibeli dengan uang warisan ayahku yang kamu klaim sebagai modal bisnis. Aku punya bukti aliran dananya dari rekening almarhum ayah langsung ke penjual rumah. Kamu tidak punya hak 1 inci pun di sana. Kau sudah merencanakan ini sejak lama, kan? Raung Mas Aris. Aku mulai merencanakannya saat aku melihatmu mencium wanita itu di sofa rumah kita. Di saat itu, hatiku mati, Mas. Dan ketika hati seorang istri yang tulus sudah mati, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang akan menghitung setiap utang yang harus dibayar oleh suaminya.
Di puncak kemarahan yang membabi buta, Mas Aris kehilangan kendali. Ia berteriak dan mencoba mendorongku dengan keras. Namun, sebelum tangannya menyentuhku, 3 pria berseragam petugas keamanan apartemen muncul dari sudut lorong, diikuti oleh Pak Surya yang memegang ponsel yang sedang merekam kejadian itu. "Tuan Aris, Anda sedang terekam melakukan upaya kekerasan," ujar Pak Surya dengan tenang. Mas Aris terpaku. Ia menatap ke sekeliling, menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan kesekian yang aku pasang. Apartemen ini memiliki privasi tinggi dan keamanan yang ketat. Datang ke sini dan mengamuk adalah cara tercepat untuk masuk penjara lebih awal. "Hana, kau tegas sekali," isa Ibu Widya. Kali ini tangisannya nyata karena rasa takut. "Kami tidak punya uang lagi. Bahkan untuk makan besok saja kami bingung. Pakai cincin emas yang ibu curi dari laci kamarku dulu. Itu cukup untuk makan sebulan di warteg," jawabku tanpa sedikitpun rasa iba. "Sekarang, silakan pergi sebelum petugas ini menyeret kalian keluar." Mas Aris menatapku dengan tatapan kosong. Semua kartu asnya sudah habis. Ia adalah raja tanpa mahkota, pejuang tanpa senjata. Dengan langkah gontai, ia menarik tangan ibunya, menjauh dari pintuku. Sebelum mereka menghilang di lift, aku berseru pelan namun cukup jelas untuk mereka dengar. "Satu hal lagi, Mas. Besok jam 10 pagi, tim audit pajak dan kepolisian akan mendatangi kontrakan kalian untuk menyita dokumen tambahan. Pastikan kalian ada di sana, atau mereka akan menetapkan kalian sebagai buronan." Pintu lift tertutup. Lorong kembali sunyi. Aku menutup pintu apartemenku, menguncinya rapat, dan bersandar di sana. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari pembebasan yang sesungguhnya. Aku berjalan menuju kamar Arka, melihatnya yang masih terlelap tenang. Aku mengusap pipinya. "Selesai, Arka. Mereka tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi." Malam itu, aku menyadari bahwa ketegaran hati bukan berarti tidak bisa merasakan sakit. Ketegaran adalah saat kamu tetap berdiri tegak meski luka-lukamu belum sepenuhnya sembuh, dan kamu menolak untuk menjadi korban untuk kedua kalinya. Aku adalah benteng karang itu sekarang. Biarkan badai menghantam sekeras apapun, aku tidak akan lagi hancur. Aku kembali ke meja, mengambil cangkir tehku yang sudah dingin, dan menyesapnya. Besok adalah hari di mana hukum akan mengambil alih sisanya. Tugasku untuk bertarung secara langsung sudah usai. Sekarang, aku hanya perlu melihat dari kejauhan bagaimana mereka menuai badai yang mereka tanam sendiri. Matahari pagi ini bersinar begitu terang, seolah-olah ikut merayakan kebenaran yang selama ini terkubur dalam-dalam. Di depan gedung pengadilan negeri, puluhan wartawan sudah berkumpul. Berita tentang penggelapan dana proyek apartemen mewah oleh Aris Jaya Konstruksi telah menjadi konsumsi publik. Namun, mereka belum tahu bahwa ini bukan sekadar kasus korupsi, melainkan sebuah drama pengkhianatan keluarga yang akan segera meledak. Aku turun dari mobil bersama Pak Surya dan Maya. Aku mengenakan setelan putih bersih, simbol lembaran baru hidupku. Tidak ada lagi Hana yang menunduk lesu. Hari ini, aku adalah saksi kunci sekaligus penggugat yang memegang semua kartu mati lawan. Di lobi pengadilan, aku melihat mereka. Mas Aris dan Ibu Widya sedang duduk di bangku panjang dengan wajah yang sangat menyedihkan. Mas Aris tidak lagi memakai setelan jas mahal. Kemejanya tampak kebesaran karena berat badannya turun drastis. Ibu Widya mencoba menutupi wajahnya dengan syal murah, namun sorot matanya yang panik tidak bisa disembunyikan. "Hana?" Mas Aris mencoba berdiri saat aku melintas, namun petugas kepolisian yang menjaganya segera menekannya kembali untuk duduk. Aku tidak menoleh. Bagiku, mereka hanyalah bagian dari dekorasi masa lalu yang sedang menunggu untuk dibuang. Sidang dimulai. Ruangan penuh sesak. Agenda hari ini adalah pembuktian atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan hadirkan bukti pertama, ucap Hakim Ketua dengan suara berat. Maya, yang bertindak sebagai ahli forensik digital, maju ke depan. Ia menghubungkan laptopnya ke proyektor besar di ruang sidang. Detik berikutnya, layar menampilkan slide yang membuat seisi ruangan berbisik riuh. Itu adalah rekaman transaksi ban yang sangat detail.
Garis-garis merah menunjukkan aliran dana dari rekening proyek menuju sebuah akun atas nama Amanda Sari. Jumlahnya fantastis. Namun, yang paling mengejutkan adalah log percakapan di bawahnya. Sayang, uang dari tanah Hana sudah masuk. Aku sudah transfer ke rekeningmu 500 juta. Kita beli apartemen di Paris atas namamu ya, biar tidak bisa dilacak istri bodohku itu, bunyi pesan dari Mas Aris yang terpampang nyata. Wajah Mas Aris pucat pasi. Ia mencoba mengelak, itu palsu. Itu hasil rekayasa. Harap tenang, terdakwa, bentak hakim. Maya kemudian memutar sebuah video. Bukan video perselingkuhan, melainkan rekaman CCTV tersembunyi dari ruang tamu rumah kami setahun lalu. Di sana terlihat Ibu Widya sedang membongkar lemari kerjaku, mengambil akta tanah warisan ayahku, dan menyerahkannya pada Mas Aris sambil berbisik, "Cepat palsukan tanda tangannya. Dia tidak akan sadar. Pakai uangnya untuk modal kita jalan-jalan." Ibu Widya langsung menjerit histeris di kursi penonton. "Bukan. Itu bukan saya. Saya difitnah." "Diam." Hakim mengetuk palu berkali-kali. Kemenangan ini terasa begitu mutlak saat Pak Surya menghadirkan bukti pamungkas, Jeng Sandra sebagai saksi. Teman sosialita Ibu Widya itu maju dengan gaya anggunnya yang biasanya, namun kali ini ia membawa belati untuk mantan sahabatnya. "Benar, Pak Hakim," ujar Jeng Sandra sambil melirik Ibu Widya dengan jijik. "Terdakwa Widya sering bercerita pada kami bahwa menantunya hanyalah pelayan gratis. Dia bahkan pernah memamerkan cincin yang dia curi dari menantunya dan bilang itu hadiah dari anaknya. Kami semua ditipu oleh gaya hidup mewahnya yang ternyata hasil memeras keringat orang lain. Hancur sudah. Nama baik yang selama ini Ibu Widya bangun dengan penuh kepalsuan runtuh dalam sekejap." Teman-teman sosialitanya yang hadir di sana berbisik-bisik, memotret wajah malangnya, dan mungkin sudah menyebarkannya di grup WhatsApp sebelum sidang berakhir. Puncak dari segalanya adalah saat aku dipanggil sebagai saksi korban. Aku berdiri di podium, menatap Mas Aris yang kini menunduk dalam, tak berani menatap mataku. "Saudara Hana, apa yang ingin Anda sampaikan terkait kerugian yang Anda alami?" tanya hakim. Aku menarik napas panjang, bukan karena sedih, tapi karena lega. Kerugian materi bisa dihitung, Yang Mulia. Tapi pengkhianatan atas kepercayaan dan kehormatan seorang istri tidak ada harganya. Saya berdiri di sini bukan untuk meminta uang mereka kembali, karena harta mereka kini sudah jadi nol. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa pengabdian seorang istri bukan untuk diinjak-injak. Setelah sidang ditunda untuk putusan, aku keluar dari ruangan. Mas Aris mengejarku di lorong saat petugas memberikan sedikit kelonggaran baginya untuk bicara sebelum dibawa kembali ke tahanan. "Hana, tunggu," teriaknya, tersengal-sengal. "Aku mohon cabut laporannya. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi budakmu kalau perlu. Tolong, jangan biarkan aku membusuk di penjara. Ibu bisa mati kalau aku masuk penjara." Aku berhenti, berbalik perlahan, dan menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat tipis. Jenis kasihan yang kamu rasakan saat melihat kecoa yang terinjak. "Mas, ingat saat aku memohon uang untuk berobat Arka dan kamu bilang jangan mendramatisir?" tanyaku dengan nada bicara yang lembut namun mematikan. "Sekarang, giliranmu. Jangan mendramatisir hukumanmu sendiri." "Hana, aku ibumu." Ibu Widya merayap di kakiku, menangis meraung-raung hingga membuat orang-orang berkerumun. "Maafkan ibu, ibu hilaf. Ibu hanya ingin Aris bahagia." Aku melepaskan kakiku dari cengkeramannya dengan tenang. Bahagia di atas penderitaan orang lain itu ada harganya, Bu. Dan hari ini, tagihannya jatuh tempo. Tepat saat itu, segerombolan orang merangsek masuk ke lorong. Mereka adalah para buruh bangunan dan kontraktor kecil yang ditipu Mas Aris. Mereka berteriak-teriak menuntut uang mereka. Melihat Mas Aris, amarah mereka meledak. "Kembalikan uang kami, penipu. Gara-gara kamu, anak istri kami tidak makan." Mas Aris dan Ibu Widya terpojok di dinding, dikerumuni oleh orang-orang yang marah sementara kilatan kamera wartawan terus mengabadikan momen kehinaan mereka. Mereka yang dulu merasa sangat tinggi, kini berada di titik paling rendah dalam strata sosial. Tidak ada lagi gundik yang menemani,
Amanda sudah menghilang entah kemana setelah tahu semua aset dibekukan. Tidak ada lagi teman yang membela, hanya ada caci maki. Aku berjalan menjauh, meninggalkan keributan itu di belakangku. Aku masuk ke dalam mobil, di mana Arka sudah menungguku bersama pengasuh barunya. Begitu melihatku, Arka tertawa kecil dan mengulurkan tangannya. "Sudah selesai, sayang. Kita pulang ya," bisikku sambil mendekapnya. Di dalam mobil yang melaju tenang, Pak Surya tersenyum padaku. "Putusan hakim pasti maksimal, Hana. Penggelapan, pemalsuan, dan pencucian uang. Minimal 10 tahun untuk Aris, dan Ibu Widya juga akan terseret sebagai penadah dan otak pemalsuan." "Aku tidak butuh angkanya, Pak. Aku hanya butuh ketenangan," jawabku sambil menatap jalanan Jakarta yang mulai diguyur hujan. Hujan yang sama seperti saat aku pertama kali dikhianati. Namun kali ini, hujan itu terasa seperti air suci yang membasuh semua lukaku. Kemenangan ini bukan tentang melihat mereka di penjara, tapi tentang aku yang akhirnya merdeka. Aku telah membalikkan keadaan. Dari seorang istri yang dibuang, menjadi wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Dinding ruang kunjungan penjara itu tampak kusam, sewarna dengan masa depan orang-orang di dalamnya. Bau pembersih lantai yang tajam menyengat hidung, bercampur dengan aroma keputusasaan yang menguar dari setiap sudut ruangan. Aku duduk di balik sekat kaca, mengenakan kemeja sutra berwarna biru laut yang tenang. Di depanku, seorang pria dengan seragam tahanan berwarna oranye duduk dengan bahu merosot tajam. Itu adalah Mas Aris. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini dicukur habis, menyisakan kepala plontos yang tampak ringkih. Wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi kerutan halus, dan matanya yang dulu tajam menatapku dengan hina, kini meredup seperti lampu yang kehabisan daya. Di sampingnya, Ibu Widya duduk di atas kursi plastik dengan daster lusuh yang merupakan pemberian dari dinas sosial. Tidak ada lagi perhiasan emas yang melilit lehernya. Kulitnya tampak pucat dan mengendur. Ia terus menggumamkan sesuatu yang tak jelas, seperti orang yang kehilangan jiwanya. "Hana?" Suara Mas Aris terdengar parau saat ia mengangkat gagang telepon komunikasi. Aku mengangkat gagang telepon di sisiku. "Ya, Mas. Ada apa?" jawabku tenang, tanpa nada benci, namun juga tanpa kehangatan. Suaraku sedatar garis horizontal di atas laut yang tenang. Tiba-tiba, Mas Aris merosot dari kursinya. Di ruang sempit itu, ia bersujud di lantai yang kotor. Kepalanya menyentuh ubin, dan bahunya terguncang hebat. Isak tangis yang terdengar pecah dan memilukan memenuhi ruangan. "Maafkan aku, Hana. Ampuni aku. Aku mengaku salah, aku binatang. Aku bodoh," rintihnya dari bawah sana. "Tolong cabut tuntutannya, Hana. Aku tidak kuat di sini. Orang-orang di dalam sangat jahat padaku. Mereka tahu aku menggelapkan uang buruh. Mereka menghajarku setiap malam." Ibu Widya ikut merosot, mencoba meraih ujung sepatuku dari balik celah bawah kaca, namun tentu saja tidak sampai. "Hana, menantuku yang cantik, Ibu mohon. Ibu sudah tua, Ibu sering sakit-sakitan di sel. Makanannya keras, Hana. Ibu tidak bisa tidur karena nyamuk. Tolong pindahkan kami ke tempat yang lebih baik, atau setidaknya berikan kami uang untuk menyewa pengacara lain." Aku menatap mereka dari atas. Pemandangan ini seharusnya membuatku merasa menang. Namun yang kurasakan hanyalah kekosongan yang amat sangat. Ternyata, melihat musuhmu hancur tidak memberimu kebahagiaan. Ia hanya memberimu penutupan. "Bangunlah, Mas. Jangan mengotori bajumu lebih dari yang sudah kamu lakukan," ucapku dingin. Mas Aris kembali duduk dengan wajah basah oleh air mata. "Kamu masih punya rasa sayang padaku, kan? Ingat masa lalu kita, Hana. Ingat saat kita pertama kali bertemu. Kita pernah bahagia." "Bahagia?" Aku memotong kalimatnya dengan senyum tipis yang menusuk. "Bahagia versi siapa, Mas? Versi kamu yang bebas bersenang-senang dengan hartaku, atau versi aku yang menahan lapar demi susu Arka?" "Aku akan berubah. Aku bersumpah akan jadi suami yang baik. Kita mulai lagi dari nol di rumah kecil pun aku mau, asal sama kamu dan Arka," rayunya dengan sisa-sisa harapan yang kosong. Aku menyandarkan punggungku, menatapnya dengan tatapan yang sangat jernih. "Itulah masalahmu, Mas.
Kamu pikir hidup ini seperti kaset yang bisa kamu putar ulang saat kamu salah memainkan nadanya. Kamu lupa bahwa setiap luka yang kamu torehkan sudah menjadi bekas luka yang permanen. Hana, tolonglah. Ibu ini orang tuamu juga, rengek Ibu Widya dengan suara gemetar. Aku mengalihkan pandanganku pada wanita tua itu. Ibu, dulu ibu bilang aku adalah beban. Ibu bilang aku tidak pantas berada di rumah itu. Sekarang, lihatlah sekeliling ibu. Inilah rumah yang pantas untuk orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Di sini, ibu tidak perlu pusing soal estetika meja makan. Karena di sini, yang penting adalah bertahan hidup. Kamu kejam sekali, Hana. Kamu berubah jadi monster. Teriak Mas Aris, amarahnya mulai muncul kembali karena permintaannya ditolak. Monster? Aku tertawa, tawa yang terdengar sangat merdu namun mematikan. Bukan, Mas. Aku bukan monster. Aku adalah cermin. Aku hanya memantulkan kembali setiap perlakuan yang kalian berikan padaku dulu. Kalian memberiku duri, maka aku kembalikan semak belukar. Kalian memberiku pengkhianatan, maka aku kembalikan keadilan. Aku berdiri, memberi tanda pada petugas bahwa kunjunganku sudah selesai. Tunggu, Hana, jangan pergi. Arka, bagaimana kabar Arka? Tanya Mas Aris dengan putus asa. Aku berhenti sejenak, namun tidak duduk kembali. Arka sehat. Dia mulai belajar bicara. Dan tahu apa kata pertama yang dia ucapkan? Ibu. Dia tidak mengenal kata ayah, Mas. Dan aku akan memastikannya tetap begitu. Baginya, ayahnya sudah pergi jauh ke tempat di mana orang-orang jahat tinggal. Aku tidak akan membiarkan setetes pun racun darimu menyentuh jiwanya yang bersih. Hana, kamu tidak bisa menjauhkan anakku dariku, teriak Mas Aris sambil memukul-mukul kaca sekat. Secara hukum, hak asuh penuh ada di tanganku karena perilaku buruk dan catatan kriminalmu. Kamu hanyalah orang asing yang kebetulan menyumbangkan darah untuknya. Jawabku tanpa berkedip. Ini adalah kata-kata terakhirku untuk kalian. Jangan pernah mencoba menghubungiku lagi melalui siapapun. Bagiku, kalian sudah mati di malam kalian membuang makanan dariku ke tempat sampah. Aku meletakkan gagang telepon. Aku bisa melihat mulut Mas Aris bergerak-gerak meneriakkan namaku, namun suaranya tidak lagi terdengar. Aku melihat petugas menyeretnya kembali ke dalam sel bersama ibunya yang meraung-raung seperti orang gila. Aku melangkah keluar dari gedung penjara. Udara segar di luar menyambutku. Aku menghirupnya dalam-dalam, membiarkan setiap partikel udara membersihkan sisa-sisa masa laluku. Di parkiran, Arka sedang duduk di kursi bayi di dalam mobil baruku, ditemani oleh Pak Surya. Begitu melihatku, wajah Arka berseri-seri. Bu, serunya gagap. Aku masuk ke mobil dan memeluknya erat. Iya, sayang. Ibu di sini. Kita pulang ya. Sudah selesai semuanya, Hana? Tanya Pak Surya sambil menyalakan mesin. Sudah, Pak. Tidak ada lagi yang tersisa. Baik cinta, benci, maupun dendam. Semuanya sudah lunas. Jawabku. Saat mobil bergerak menjauh dari penjara, aku tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Aku menatap lurus ke depan, ke arah matahari yang mulai terbenam dengan warna jingga yang indah. Masa laluku mungkin penuh dengan air mata dan darah. Tapi masa depanku adalah selembar kertas putih yang bersih, siap kutulis dengan tawa dan kebahagiaan yang sesungguhnya. 3 tahun telah berlalu sejak badai yang nyaris menenggelamkan hidupku mereda. Pagi ini, aku berdiri di balkon sebuah gedung perkantoran di pusat Jakarta. Langit biru bersih membentang luas, memantulkan cahaya pada papan nama perunggu di depan ruangan kerjaku yang bertuliskan, Hana Kirana, Direktur Utama PT Pelita Harapan. Bisnis konsultan keuangan dan bantuan hukum bagi wanita yang kurintis dari sisa-sisa aset ayah kini tumbuh pesat. Aku tidak hanya membangun kembali kekayaanku, tetapi aku membangun sebuah tempat perlindungan bagi mereka yang pernah berada di posisiku, wanita-wanita yang dianggap lemah, namun memiliki kekuatan baja di balik air matanya. Selamat pagi, Bu Hana. Ini laporan perkembangan yayasan untuk bulan ini. Semua berjalan sesuai rencana. Suara lembut Maya membuyarkan lamunanku. Ia kini bukan sekadar rekan kerja, melainkan sahabat terbaik sekaligus tangan kananku. Aku tersenyum, mengambil dokumen itu. Terima kasih, Maya.
Bagaimana kabar kasus Ibu Siti? Kita sudah mengamankan hak asuhnya, Mbak. Suaminya yang dulu mencoba menjual rumah mereka kini harus berurusan dengan pihak berwajib. Ibu Siti sangat berterima kasih pada Mbak, jawab Maya dengan binar bangga di matanya. Bagus. Pastikan dia mendapat dukungan psikologis juga. Memulihkan harta itu mudah, memulihkan jiwa yang hancur itu yang butuh waktu. Pesanku. Sore harinya, aku menjemput Arka dari sekolah Taman Kanak-Kanak Internasional. Begitu melihat mobilku berhenti, bocah lelaki berusia 5 tahun itu berlari kecil dengan tas punggung bergambar pahlawan super. Wajahnya cerah, pipinya kemerahan, dan matanya berbinar sehat. Sangat jauh dari bayang-bayang bocah pucat yang dulu kudeap di tengah hujan. Ibu, lihat, Arka dapat bintang emas hari ini, serunya sambil menunjukkan sebuah stiker di telapak tangannya. Aku berlutut, memeluknya erat. Harum sabun bayi dan keringat matahari dari tubuhnya adalah parfum terbaik di dunia bagiku. Hebat sekali anak ibu. Mau merayakan dengan makan es krim coklat? Mau? Teriaknya gembira. Saat kami duduk di sebuah kedai es krim yang nyaman di pinggir kota, sebuah berita di televisi lokal menarik perhatianku. Kabar singkat tentang pembebasan bersyarat beberapa narapidana kasus penipuan. Nama Mas Aris tidak ada di sana. Hukumannya terlalu berat untuk sekadar bebas awal, namun ada cuplikan singkat tentang kehidupan di panti jompo milik pemerintah. Di sana, aku melihat sekilas sosok wanita tua yang duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah taman. Itu Ibu Widya. Kudengar dari Pak Surya, setelah Mas Aris divonis belasan tahun, kondisi mentalnya menurun drastis. Ia sering berhalusinasi tentang perhiasan emas dan pesta-pesta mewah yang sudah lama lenyap. Aku merasakan getaran kecil di hatiku, namun bukan rasa benci, bukan pula rasa puas. Itu adalah rasa syukur. Syukur karena aku telah melepaskan tali yang mengikatku pada mereka. Jika aku tetap menjadi Hana yang dulu, Hana yang tunduk dan penuh ketakutan, mungkin aku akan berakhir di sana, ikut hancur bersama mereka. Ibu, kenapa melamun? Tanya Arka sambil menyodorkan sesendok es krim ke arahku. Aku tertawa kecil, menghapus noda coklat di pipinya. Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedang berpikir betapa indahnya hari ini. Malam harinya, setelah Arka tertidur pulas, aku duduk di ruang perpustakaan pribadiku. Aku membuka sebuah kotak kayu jati tua, kotak milik ayah yang dulu menyelamatkanku. Di dalamnya, aku menyimpan sebuah foto pernikahan lama yang sudah kusobek bagian suaminya. Hanya ada aku, mengenakan kebaya putih, menatap kamera dengan mata yang penuh ketidaktahuan. Aku mengambil sebuah pena dan menuliskan sesuatu di balik foto itu. Pernikahan bukanlah pelabuhan terakhir, melainkan sebuah perjalanan. Jika nahodamu mencoba menenggelamkan kapalmu, jangan takut untuk berenang sendiri. Lautan itu luas, dan kamu akan menemukan daratan yang lebih indah dengan kekuatan tanganmu sendiri. Aku menyimpan foto itu kembali, lalu menutup kotak itu untuk selamanya. Aku tidak lagi membutuhkan pengingat akan luka, karena luka-luka itu telah berubah menjadi peta yang menuntunku menuju kebijaksanaan. Rumah ini sekarang penuh dengan kedamaian. Tidak ada teriakan, tidak ada piring yang pecah, tidak ada bau kebohongan yang menyesakkan dada. Hanya ada suara tawa Arka dan alunan musik klasik yang menenangkan. Aku melangkah menuju jendela besar, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta. Dulu, aku mengira dunia ini berakhir saat asetku dijual dan harga diriku diinjak-injak. Namun ternyata, itu hanyalah cara semesta untuk melucuti segala beban palsu agar aku bisa terbang lebih tinggi. Pengabdianku kini bukan lagi untuk pria yang tidak tahu cara menghargai, melainkan untuk diriku sendiri, untuk anakku, dan untuk sesama wanita yang masih berjuang di luar sana. Aku telah membalikan keadaan bukan dengan menjadi jahat, melainkan dengan menjadi kuat dan berdaulat atas hidupku sendiri. Penutup, catatan dari Hana. Kehidupan mungkin akan menjatuhkanmu berkali-kali, menghujanimu dengan pengkhianatan dari orang yang paling kamu percayai. Namun ingatlah, kamu bukan sekadar hiasan di sebuah rumah. Kamu adalah pemilik napasmu sendiri. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol, karena nol adalah angka di mana kamu bisa menambahkan nilai apapun yang kamu mau. Dari sebuah piring yang retak, aku membangun istana. Dari sebuah tangisan sunyi, aku menciptakan simfoni kemenangan. Malam ini, aku tidur dengan senyuman.
Bukan karena aku telah berhasil menghancurkan musuhku, tapi karena aku telah berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Dan bagi seorang wanita, itulah kemenangan yang paling agung.